Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita lanjutkan insyaallah pembelajaran kita membahas tentang masdar atau maf'ul mutlak. Babul masdar, apa itu masdar? Kita lihat di sini. Apa yang dimaksud dengan masdar di sini? Al-muradu bil masdari huna al-maf'ul al-mutlak. Yang dimaksud dengan masdar di sini adalah maf'ul mutlak. Alladhi yu'akkidu 'amilahu au yubayyinu naw'ahu au adadahu, yang dimana maf'ul mutlak didatangkan di dalam kalimat nantinya bertujuan untuk yu'akkid, menguatkan amilnya, ini fungsi utama, dan kemudian bisa juga si maf'ul mutlak ketika didatangkan di dalam kalimat berfungsi yubayyin naw'ahu, menjelaskan jenis, au adadahu, atau menerangkan jumlah. Nahu contohnya jalastu julusan. Maka julusan ini merupakan lafal masdar, lafal yang berbentuk masdar. Kedudukannya di sini dalam kalimat jalastu julusan dia menjadi maf'ul mutlak. Karena dia adalah masdar yang diambil dari fiil sebelumnya. Apa fungsi julusan didatangkan dalam kalimat ini? Untuk menguatkan amilnya, yaitu menguatkan perbuatan jalas yang ada pada sebelumnya. Menegaskan. Jalastu julusan, terjemahnya adalah aku duduk dengan sebenar-benarnya duduk, begitu. Berikutnya, jalastu julusal muaddabi. Nah, ini juga ada kata julusa, tapi dia diidofahkan. Maka nanti dia berfungsi untuk apa? Menjelaskan jenis dari duduknya tersebut itu duduknya seperti apa. Jalastu julusal muaddabi. Saya duduk seperti duduknya orang yang beradab. Kemudian jalastu jalsataini. Nah, jalsataini ini juga sama, dia masdar atau kita katakan maf'ul mutlak. Karena bentuknya dia yang musanna seperti ini, berarti fungsi dia didatangkan dalam kalimat ini apa? Menjelaskan bilangan. Saya telah duduk berapa kali? Jalsataini, dua kali. Sekarang kita lihat definisi masdar. Al-masdaru kata Imam Ibn Ajurum huwa al-ismu al-mansubu. Dia adalah isim yang dinasab. Alladhi yaji'u thalithan, yang dia datang pada urutan ketiga fi tasrifil fi'il. Pada tasrif fi'il, tasrif di sini maksudnya adalah tasrif istilahi. Karena dalam ilmu sorof, ilmu morfologi Arab, itu ada dua tasrif. Ada tasrif lugawi yang menurun, kemudian ada yang mendatar, yaitu tasrif istilahi. Kalau tasrif lugawi itu adalah perubahan kata kerja disesuaikan dengan pelakunya atau fa'ilnya berupa domir. Nah, sedangkan tasrif istilahi itu adalah perubahan bentuk fi'il disesuaikan dengan istilahnya masing-masing nanti. Mulai dari fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi. Sampai nanti ada masdar. Sampai ada masdar. Atau bisa kita artikan dia secara mudah, masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Contoh dalam bahasa Indonesia itu ada jalan, itu adalah kata kerja.
Maka bisa nggak kita bedakan kata jalan? Bisa. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tinggal ditambahkan imbuhan ya, baik di awal maupun di akhirnya dengan an. Jadilah perjalanan. Nah, perjalanan itu salah satu model masdar lah kira-kira dalam bahasa Arab. Kita lihat di sini contohnya dalam bahasa Arab ya. Doroba yadribu dorban. Nah, dorban inilah masdar dari fiil doroba yadribu. Bisa diartikan pukulan dorban itu. Namun bisa juga masdar ini ketika di dalam kalimat dia diartikan layaknya fiilnya memu memukul. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan konteks kalimatnya bagaimana. Kita lihat terlebih dahulu catatan nomor 2. Nah, al-muradu bi tasrifil fi'il yang dimaksud dengan tasrif fi'il di sini adalah apa? Tahwiluhu, yakni perubahannya. Min sighatin ila sighatin ukhra, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, yang dia itu dimulai dengan fi'il madi. Tubda, ka'an tubda'a bil madi. Bil madi, ka'an tubda'a bil madi. Yang tasrif tersebut dimulai dengan fi'il madi, thumma bil mudhari, kemudian dilanjutkan dengan fi'il mudhari, kemudian masdar. Maka contohnya doroba yadribu dorban. Doroba ini fi'il madi, yadribu fi'il mudhari, dorbannya adalah masdar. Fadorban masdarun di sini kan. Kenapa? Li'annahu ja'a tsalitsan fi hadza tasrifi. Karena dia datang pada urutan ketiga di dalam tasrif ini atau tasrif istilahi. Wa mithluhu qauluka, dan yang semisal dari itu perkataan antum koma yakumu, yang semisal dengan tasrif doroba yatribu dorban. Ada koma yakumu kiaman. Maka mana yang menjadi lafal masdarnya di sini teman-teman? Koma yakumu kiaman, mana bentuk masdarnya? Yaman. Kia kiaman. Betul. Karena apa? Ja'a tsalitsan fi hadza tasrif. Berikutnya ada lagi contoh akroma yukrimu ikroman. Mana masdarnya? Ikroman. Ikroman. Kemudian istaghfara yastaghfiru istighfaron. Mana masdarnya? Istighfaron. Nah, ya. Istighfaran. Taib. Yusamma hadzal masdar al-mansub maf'ulan mutlaqan. Nah, dinamakan masdar yang mansub ini sebagai maf'ul mutlaq. Gitu ya. Yusamma hadzal masdaru al-mansubu maf'ulan mutlaqan. Baik, kita lihat lagi ke matan. Wahwa, nah ternyata masdar atau maf'ul mutlak itu dia terbagi menjadi dua. Kata Imam Ibn Ajurum di sini, wahwa kismani. Dia ada dua. Yang pertama adalah lafziyun dan yang kedua adalah maknawiyun. Oke, catatan nomor 3 kita baca. Ai al-masdaru al-mansubu alal maf'uliyati al-mutlaqati. Masdar yang dinasab tentunya sebagai maf'ul mutlak. Jadi yang dimaksud pembagian ada dua di atas tadi itu bukan pembagian masdar layaknya dia yang ada pada tasrif istilahi tadi, enggak. Tetapi masdar yang dia itu menjadi maf'ul mutlak dalam kalimat. Maka simpelnya yang dibagi menjadi dua adalah maf'ul mutlak. Oke, di sini tadi kan yang pertama ada lafzi. Catatan nomor 4 kita lihat wahadzal kismu wa huwal aktsar ya wahadzal kismu huwal aktsar walihada qaddamahu. Nah, pembagian pertama ini dari maf'ul mutlak yaitu maf'ul mutlak berupa lafzi secara lafal, maka ini maf'ul mutlak yang paling banyak. Walihada qaddamahu, dan oleh karena inilah Al-Imam Ibnu Ajurum mendahulukannya dari apa? Dari yang maknawi. Nah, kita lihat fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi, maka apabila lafalnya itu menyesuaikan lafal fi'ilnya, maksudnya lafal maf'ul mutlaknya ya. Apabila lafal maf'ul mutlaknya atau masdarnya itu memang betul-betul pure diambil dari lafal fi'ilnya, fahuwa lafziyun. Maka maf'ul mutlak tersebut dikatakan lafzi.
Nah, contohnya adalah kotal tuhu kotselan. Nah, kotselan ini bentuk masdar dari fiil sebelumnya. Kotal tuhu itu kan asalnya kotala. Kotala yaktulu kotselan. Nah, lafal kotselan diambil betul-betul dari lafal fiil ini. Kotal tu atau kotala. Nah, kita lihat di sini i'rabnya bagaimana kita mengi'rab maf'ul mutlak. Silakan dibaca. Mau Silakan. coba Ustaz? Boleh, boleh. Iya. Bismillah. Al-i'rabu qatal fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisolihi bidhomirin raf'in mutaharrikin la Bidomiri. mahalla lahu Ini tidak bi, ditanwin domirnya. Bidomiri rof'in baru rof'innya tanwin. Mudhof ilaihnya domir. bi- oh iya, bidhomiri raf'in mutaharrikin la mahalla lahu minal i'rabi. Iya. Ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wa qatlan maf'ulun mutlaqun lafdhiyun mu'akidun li'ami li'amilihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Oke, betul ya. Qatlan. Maf'ul mutlak. Nah, di situ kan maf'ul mutlaknya dia bentuknya lafzi. Dan fungsinya di situ untuk apa fungsinya? Muakkid, dia menguatkan amilnya. Dan tentu dia dinasab ya, karena dia maf'ul mutlak. Maka kita terangkan tanda nasabnya apa? Fathah zahirah di akhirnya. Wa mithluhu qauluka, dan ini contoh lain. Fariha farohan. Fariha farohan. Coba, ada yang bisa mengirab? Bismillah, أنا أستأذن أن أجرب الإعراب أستاذ. Nah, fariha farohan. نعم أستاذ، بسم الله. فرح فرحا. فرح فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. فرحا مفعول مطلق لفظي مؤكد لعامله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Baik, barakallahu fiikum. يكفيني وفيك. Sekarang kita lihat kembali di sini. Wa in wafaqa makna fi'lihi. Nah, kalau maknanya sesuai tapi lafalnya nggak sesuai. Ini cita rasa bahasa Arab di sini, teman-teman. Jadi, satu makna di dalam bahasa Arab itu, satu kata, ya, atau satu makna, atau suatu makna dalam bahasa Arab itu dia punya lafal yang berbeda-beda. Gitulah intinya ya. Nah, wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi. Fahuwa ma'nawiyun, maka itu maknawi, nanti maf'ul mutlak maknawi. Langsung ke contohnya, nahu jalastu qu'udan. Nah, qu'udan sama jalastu itu maknanya sama kan, sama-sama duduk, tapi lafal qu'udan ini dia masdar tapi tidak diambil dari kata kerja jalasa, karena kata kerja jalasa bentuk masdarnya julus. Kalau qu'udan dia diambil dari kata kerja qa'ada yaq'udu, qu'ud.
Begitupun kumtu sama wukufan, sama maknanya, sama-sama berdiri. Nah, masdarnya kumtu atau koma yakumu adalah kiaman. Kalau wukuf itu dari kata kerja waqafa yakifu. Wa ma asbaha dzalik. Oke, kita lihat di sini yang keenam. Al-i'rabu, silakan. Boleh gantian? Silakan dibaca. Ah, ini i'rab ini. Kalau penjelasan nggak apa-apa lah, saya yang baca nanti. Siapa yang mau baca? Al-i'rabu, jelas? Oke lah, saya aja berarti. Al-i'rabu jelas fi'lun madin mabniun ala sukuni litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin la mahallahu min al-i'rab wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wa qu'udan maf'ulun mutlaqun ya ma'nawi muakkidun li'amili mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Kemudian Al-Imam Najuru memberikan contoh lain kan? Kumtu wukufan. Kumtu wukufan, i'rabnya nggak diletakkan lagi dong sama Syekh bin Sabit Al-Usabi. Kalau nggak nanti jadi tebel. Nggak jadi ta'liqat, jadi syarah nanti. Makanya di sini dikatakan al-i'rabu i'rabuhu mithlul ladzi qablahu. Sama dengan yang sebelumnya. Kemudian wa ma asbaha dzalik. Di sini Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usawi memberikan contoh lain ya. Ai kakaulika seperti ucapanmu darabtuhu lakman. Kemudian ahantuhu ihtiqaran. Lakman sama dorob maknanya sama, tapi lafalnya beda. Selesai pembahasan maf'ul mutlak. Sekarang kita masuk ke dzaraf zaman dan dzaraf makan atau dikenal dengan sebutan maf'ulun fihi gitu. Catatan nomor 1 ya. Nah, wa yusammiyani aidan maf'ulan fihi. Nah, dinamakan keduanya baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan maf'ul fi. Ya, gitu. Wa inna ma jama'ahuma al-musannifu. Nah, dan tiada lain sesungguhnya musannif itu menggabungkan keduanya, menggabungkan dzaraf zaman dan dzaraf makan fi babin wahidin dalam satu bab, ya. Li tasya hmm? Li tasyabihima karena keduanya itu mirip, ya. Ini ya litasyabuhima ya. Nah, atau apa? Afwan nih. Haknya memang dua ya, Ustaz? Oh iya 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 iya. Nah, litasyabuhihima, tasyabuh ya, tasyabuh. Nah, Ustaz. Naam ya. Litasyabuhihima. Naam. Wa taqarrubi ahkamihima. Gitu. Karena apa? Karena keduanya mirip antara zorof zaman dan zorof makan dan tentu hukum keduanya pun juga berdekatan, taqarrub gitu. Oke, kita lanjut. Itu tadi yang kedua. Nah, zarfuz zaman huwa ismu zaman al-mansubu bitaqdiri fi. Zarf zaman atau keterangan waktu adalah isim yang langsung lafalnya merujuk kepada waktu dan nantinya dia di dalam kalimat itu dinasab dan dengan takdir adanya fi sebelumnya begitu. Kita lihat catatan nomor 2. Takdir makna fi. Ya, jadi dia ditakdirkan maknanya fi wa huwa ad-dalalatu ala zarfiyah. Nah, di mana penunjukannya sebagai zorof keterangan.
Bimakna annal hadatsa, bahwasanya kejadian itu waqa'a fi hadzal zaman. Nah, suatu kejadian itu terjadi pada waktu ini. Fa idza qulta, maka apabila engkau katakan safartu yaumal khamis, saya pergi atau safar pada hari Kamis, kana maknahu, maka maknanya itu apa? Annas safara, bahwasanya perjalanan atau safar hasala fi yaumil khamis, terjadi pada hari Kamis. Maka dimaknainya seperti ini nih. Ya, safartu fi yaumil khamis, seakan ada fi-nya, tapi nggak perlu ada fi. Kalau dikasih fi boleh nggak? Boleh aja. Nah, tapi tanpa dikasih fi, kalimat ringkas, penerjemahannya pun tetap dapat dengan adanya fi gitu. Meskipun nggak ada fi di lafal ini, karena dia hanya dimaknai saja. Contohnya lagi, nahu al-yauma. Nah, jadi ini zorof zaman nih. Zorof apa? Zaman. Dari mulai al-yauma, artinya apa? Hari ini. Kemudian lailah dan seterusnya, kita akan lihat makna-makna dari zorof zaman ini. Al-yauma, contoh nih. Yauma ini adalah satu hari full. Wahwa min tulu'il fajri, dia adalah waktu dari terbitnya fajar sodik. Min tulu'il fajri sodik. Jadi fajar itu ada dua ya, ada kadzib, ada sodik. Gitu. Ila guru bisyams, sampai terbenamnya matahari. Nah, itu yang dimaksud dengan yauman atau al-yauma. Contohnya, sumtu al-yauma, saya berpuasa satu ha, satu hari. Al-yauma atau pada hari ini bisa. Gitu. Yang dimaksud pada hari ini itu dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam tenggelamnya matahari. Au yaumal khamis, sama pada hari Kamis, di mana di hari Kamis tersebut dimulai dari apa? Tulu'il fajr. Fajar. Nah, tulu'il fajri shadiq. Ingat fajar shadiq ya, kan kadzib. Nah, ila guru bisyams. Au yauman, bisa dia nakirah juga tuh, yauman. Nah, fasumtu i'rabnya fi'lun madin. Ya, fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin wa ta'u domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Barulah wal yauma atau au yaumal khamis atau yauman, kita irobnya apa? Zorfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Wa ala hadzal i'rabi kis baqiyatal amthilati. Dan di atas i'rab ini maka kiaskanlah ya contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, habis yauma ada lailah. Lailah itu kan waktu malam. Kita lihat di sini. Dari kapan mulainya waktu malam atau lailah itu? Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Nah, kata lailah dimaknai sebagai waktu malam. Dia waktunya dimulai dari apa? Terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Contoh sahirtul lailah au lailatal jumu'ati. Nah, ya. Apa artinya nih sahirtu al-lailata? Eh, begadang, Ustaz. Betul, saya begadang. Ya, Saya begadang tuh. Nggak tidur dia dari kapan? Dari terbenamnya matahari dari jam 6 sampai tulu'il fajr. iya sampai terbit fajar. Nggak tidur dia tuh begadang. Baik, lanjut. Habis lailah itu ada kata gutwatan. Gutwatan itu juga sama waktu. Nah, ternyata gutwatan itu dari apa? Nah, min sholati subhi, dari sholat subuh ila tulu'is syams, sampai terbitnya sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya sampai terbitnya matahari. Berarti dari jam berapa sampai jam berapa tuh kira-kira? Nah, subuh kita jam berapa nih? Kalau waktu Indonesia Barat di sini sekitar jam setengah 5 subuh tuh. Nah, Sampai terbit matahari waktu syuruk ya berarti.
Nah, Syuruk pukul 6 6. kurang 6. Pukul 6. Nah, itu dia good watan. Contoh di sini safar tu good watan. Kalau dikatakan safar tu good watan, berarti itu waktu pagi. Waktu pagi kisaran ya dari salat subuh sampai matahari muncul tuh. Nah, ya. Good watas sabti. Oke, pagi hari Sabtu. Oke, berikutnya setelah good watan itu ada bukrotan. Nah, bukrotan itu adalah awalun nahar, awal siang. Awalun nahar, awal siang. Min tulu'il fajri, yaitu dari tulu'il fajr, dari apa nih? Terbitnya, terbit fajar, nah ya. Awal siang dari terbit fajar. Contohnya, qara'tul azkara bukratan, au bukratal ahad. Nah, saya membaca zikir-zikir ya pagi hari. Nah, pagi hari yang dimaksud di sini waktunya adalah awal siang atau ya nah, terbit terbit fajar nih dari terbit fajar. Berikutnya setelah bukratan ada saharon ketujuh. Nah, saharon itu adalah akhirul lail. Namanya akhirul lail. Makanya akhirul lail itu berarti akhir akhir malam. Akhir malam itu kan ya mendekati waktu subuh tuh, pukul 3 lah. Nah, ya, pukul pukul 3. Pukul 3 itu udah akhir malam tuh atau mepet jam 4 lah, pukul 4 gitu. Nah, sebentar lagi mau fajar tuh. Makanya kita sahur itu jadi ada 3 istilah yang harus kita pahami tuh. Ya, dalam puasa ada istilah suhur, sahur sama sahar. Sahar itu waktu kita bersahur. Nah, ya. Sahar itu waktu kita bersahur, yakni akhirul lail, di akhir malam. Dan nanti kita bisa sesuaikan dengan konteks hadis yang ada dan ya pendapat dari ulama-ulama fikih lainnya. Contoh di sini da'autullah saharan, insyaallah. Saya berdoa kepada Allah di akhir malam. Ya, bisa jadi ba'da sholatil tahajud ya. Hmm. Au saharul jumu'ah. Baik. Berikutnya setelah waktu sahar ada ghadan. Kalau kita tahu udah besok ya kan. Nah, ini didefinisikan. Besok itu ada definisinya. Ini definisi besok nih ya. Al yaum alladzi ba'da yaumika alladzi anta fihi. Nah, ini definisinya nih. Catat baik-baik. Ya. Adalah hari yang dimana setelah harimu yang engkau berada di dalam hari tersebut. Pusing nggak tuh? Ya. Nah, ini definisi dari besok. Contoh, sa'azuruka ghadan. Ya udahlah kita artikan saya mengunjungimu besok gitu ya. Nah, insya Allah. Berikutnya, habis dari ghadan ada atamatan. Catatan nomor 9. Atamatan itu adalah sulusul lail al-awwal, sepertiga malam. Jadi sepertiga malam itu ada sepertiga malam yang pertama. Nah, ada sepertiga malam yang pertengahan, ada sepertiga malam yang akhir. Akhir itu berarti akhirul lail. Itu kan yang afdol ya untuk mengerjakan salat tahajud gitu. Nah, contohnya di sini sholainal isya. Nah, isya ini dikerjakan pada sepertiga malam pertama. Nah, au atamatal jumu'ah. Baik ya. Berikutnya, setelah atamatan ada sobahan nih, pagi hari.
Pagi hari ini awalun nahar. Awalun nahar, ya ketika terbit matahari itu maksud dari sobahan. Waktu syuruk. Nah, waktu syuruk itu mudah kita gunakan sobahan ya. Nah, ketika kita mengucapkan sobahal khair. Sobahal khair. Nah, kita ucapkan harusnya ketika ya di waktu syuruk. Jangan misalkan ya, salat subuh ke masjid, ketemu saudara seiman, tegur sapa karena bagian dari syiar Islam. Assalamualaikum. Kemudian mengucapkan sobal khair. Lah, kan masih subuh tuh. Gitu. Baik ya. Walaupun boleh-boleh aja. Nah, contoh di sini bakar tu ilal masjidi sobahan atau sobahal Jum'ah. Nah, ya. Nah, termasuk juga kalau mengucapkan lafal sobahul khair sama sobahal khair, mana yang lebih fasih? Sobahal khair ya, teman-teman. Bukan sobahu dengan domah, tapi yang lebih fasih adalah sobahah. Nah, nanti diubah ya. Kalau misalkan ngajar jadi guru di sekolah, sobahal khair gitu. Kaifa halukum? Nah, ganti sobahal khair itu lebih fasih. Jarang ada orang yang tahu. Sekalipun orang tahu masih nggak percaya dia. Oke, nanti saya akan jelaskan kenapa sobaha. Atau mungkin saya akan tuliskan saja dan saya kirimkan ke grup. Berikutnya habis sobaha itu ada masaan. Langsung aja kita baca habis masaan, abadan, dan amadan. Baik ya. Sobaha. Masaan. Masaan nih. Masaan itu adalah min zawali syams ila nisfil lail. Masya Allah. Apa zawali syams? Tergelincirnya matahari sampai pertengahan malam. Itu masaan tuh. Contoh qadim tuh masaan. Masaan maf'ul fih ya. Mansub. Berikutnya, habis masaan itu ada abadan. Abadan dan amadan. Liz zaman. Abadan liz zamanil mustaqbal. Alladzi la nihayata lahu. Masya Allah. Untuk waktu yang akan datang, akan tetapi yang akan datangnya itu la nihayata lahu. Nggak ada akhirnya. Nggak tahu gitu sampai kapan. Intinya selamanya begitulah abadan. La ashabul fujjara abadan. Saya tidak akan berteman dengan orang fujjar, orang fasik selama-lamanya. Au abadad dahri. Abadad dahri ya selama-lamanya waktu. Nggak tahu akhirnya tuh kapan. Nah ya. Nah amadan itu sama seperti abadan. Contoh. La aqtarifu syarra amadan. Au amadad dahri. Kemudian setelah amadan ada hinan. Hinan. Catatan nomor 14. Dia adalah ismun li zamanin mubhamin. Nah, dia isim untuk waktu yang tidak jelas, tidak tentu, samar. Contohnya korok atau hinan. Apa artinya? Saya telah membaca hinan. Ketika waktu ya Ustaz, atau Iya. sekali waktu, Apa? sekali waktu atau Ya, suatu. suatu waktu saya pernah baca intinya gitu ya. Nah, intinya nggak jelas. Tapi intinya dia untuk menekankan perbuatannya itu ya pernah dia lakukan. Nah, wa ma asbaha dzalik ya. Ai min asma'iz zamani al-mansubati ala zarfiyah. Nah, ya, yaitu di antara isim-isim zaman yang dinasab sebagai zarf. Contohnya di sini qara'tu waqtan. Ini waqtan sama dia zarf juga. Saatan sama duha, ya waktu duha. Nah, ya. Dohwatan, lahzotan, zamanan, aman, sanatan, syahron, sama usbuan. Ini semuanya zarf. Usbuan pekan, syahron bulan, aman sanatan tahun, ya. Nah, lahzotan sesaat. Barakallahu fiik. Berikutnya kita masuk ke zorful makan. Keterangan tempat. Dia adalah ismul makanil mansubu bitaqdiri fi. Isim
makan yang dinasab dengan takdir fi. Ai takdiru makna fi wa huwa dalalah ala zarfiyah, penunjukannya sebagai zaraf. Ya, ai anal hadatsa waqa'a fi hadzal makan. Bahwasanya suatu kejadian itu atau peristiwa terjadi pada tempat tempat tersebut, ya. Nah, contohnya amama di depan, khalfa di belakang. Nah, kita lihat langsung. Yang nomor 2. Amama di makna kuddama, ya, di hadapan begitu ya. Contohnya waqaftu amamal adui. Nah, saya berdiri di depan musuh. Fawaqaftu fi'lun madin wa fa'ilun, ya kan, amama zarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Amamanya mudhaf, al-adwi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Wa ala hadzal i'rabi kis baqiyatal amthilati. Qaddama, ya, qaddam. Nah, khalfa sekarang, khalfa catatan nomor 3. Khalfa, khalfa. Khalfa itu diddu kuddama, lawan dari kuddama, berarti kan di belakang. Sallaitu khalfal maqam. Saya salat di belakang apa? Makom ini bukan makam ya. Ada yang tahu makam? Makam. Makom Tempat berdiri, Tempat Ustaz. berdiri. Nam. tempat berdiri, ya. Berikutnya kuddama bimakna amama. Kuddama itu bermakna amama. Contoh, masyaitu kuddama al-amir. Saya berjalan di hadapan pemimpin. Berikutnya ada waro'a. Waro'a juga sama di belakang, bimakna khalfa. Nah, nanti kalau teman-teman tanya, apa sih bedanya waro'a sama khalfa? Ada bedanya. Belakang pas belakang banget sama belakang jauh. Nah, itu nanti terkait beda khalfa sama waro'a. Enaknya sih digambarin ya. Ada ilustrasi. Nanti saya akan carikan ilustrasinya itu. Terkait waro'a dan khalfa. Berikutnya, fauqa sama tahta. Catatan 6 dan 7. Ya, fauqa lil makanil ali, untuk tempat yang tinggi. Jalas tuh fauqal kursi. Saya duduk di atas kursi. Nah, apa bedanya sama ala? Fauqa nempel ya sama yang bawah tuh. Kalau ala yang atas. Nah, kemudian tahta ismun lil makanis safil, untuk tempat yang bawah. Contohnya nimtu tahta syajarah. Saya tidur di bawah pohon. Enak tuh, ya. Sejuk. Lanjut inda, inda dan ma'a. Catatan 8 dan 9. Inda ismun lil makanil qarib. Dia isim untuk tempat yang dekat. Maka kita terjemahkan di sisi begitu ya. Atau dekat juga boleh sebetulnya. Jalastu indal muallimi. Kita terjemahkan saya duduk dekat muallim. Bisa? Bisa. Gitu. Kemudian habis inda tadi apa? Ma'a ya. Ismun li makanil ijtima' wal musahabah. Ya, untuk tempat ya di mana maknanya ijtima berkumpul atau musahabah penyertaan, maka diartikan dengan atau bersama ya, safartu ma'al amir. Nah, berarti maknanya saya pergi bersama dengan amir. Berikutnya ada iza'ah, catatan nomor 10, bermakna muqabil ya. Waqaftu iza'ad dari. Saya diri di depan apa? Rumah. Di hadapan ya, lebih tepatnya mungkin. Ya, di hadapan rumah. Nah, ya. Ya, di hadapan itu kan sama jadi depan.
Muqabil ya, ai muqabilha. Baik. Berikutnya ada hiza'a. Hiza'a itu bimakna qarib, bimakna qariban, dekat. Jalastu hiza al-Ka'bah, saya duduk di dekat Ka'bah, ai qariban minha, yakni dekat dari Ka'bah. Kemudian habis idza ada tilqa'a. Tilqa'a bimakna muqabil, di hadapan, sama berarti qa'atu tilqa'a al-baiti. Kemudian habis tilqa'a ada huna dan sama. Nah, huna huwa ismu isyaratin lil makanil qarib. Dia isim isyarah ya, huna itu isim isyarah. Waqafa al muallimu huna. Guru berdiri di sini. Kemudian ada sama. Ada summa, ada sama. Kalau summa, sa-nya di domah itu nanti masuk ke dalam atof. Kalau sama, masuk ke dalam zorof. Sama sendiri adalah isim isyarah juga, sama seperti huna untuk tempat yang jauh. Maka nanti sinonimnya sama itu adalah hunaka. Nah, contohnya adalah zahabtu thamma. Saya pergi ke sana. Ai hunalika fil makanil ba'id. Pada tempat yang jauh. Wa ma asbaha dzalik, ini diberikan catatan min asma'il makanil mansubati ala zarfiyah. Contohnya arah, masyaitu yaminan wa shimalan. Saya jalan ke arah kanan dan kiri. Ya, wa nahwuhuma, dan selain dari keduanya. Selesai pembahasan kita terkait maf'ul fi. Nah, nah, di dalam kitab Fiqhul Lughah wa Sirul Arabiyah, penulisnya adalah Abu Mansur Ats-Tsa'labi. Nah, ini orang-orang Arab zaman dahulu itu dia memberikan istilah-istilah tertentu untuk ya waktu perrentan, ya perentang waktu dari kapan sampai kapan ada istilahnya tersendiri. Ini mana nih? Oke. Sudah kelihatan? Nah, ini kita lihat. Sudah ya? Nah, sudah, Ustaz. Baik, nama-nama waktu dalam sehari semalam. Nanti saya akan kirimkan ke grup nih. Nah, ada syuruk. Ada syuruk. Ini dimulai pukul 7 pagi. Nah, al-bukur dimulai dari pukul 8. Kemudian gudwah. Gudwatan. Gudwatan. Nah, pada pukul 9. Kalau kita lihat tadi gudwatan, kapan tuh gudwatan? Ya, catatan nomor 5 gudwatan tuh. Min sholatis subhi ila tulu isyams ya. Nah, dari sholat subuh sampai terbit matahari, ghutwah. Nah, dia bisa juga sampai pukul apa? Pukul pukul 9 atau di bawah dari pukul 9 itu, rentan pukul 7 sampai 8 pagi pun juga bisa disebut ghutwah. Ya, nah, intinya di sini ini juga sebagai maf'ul fi atau zorof zaman. Kemudian ada duha pukul 10 pagi. Nah, dari penentuan waktu ini nanti para ulama mengatakan kapan waktu afdol melaksanakan sholat duha. Gitu ya. Nah, kemudian ada al-hajirah itu pukul 11. Kemudian ada az-zahirah, zahirah waktu zuhur. Nah, ini pukul 12 siang. Ketika matahari sudah meninggi, ya, matahari meninggi apa ujung ujung tombak ya.
waktu zuhur. Nah, waktu zuhur. Jadi zahirah itu adalah waktu zuhur. Waktu zuhur itu kan apa? Zawalus syams ya. Dan akhirnya itu masih rudzil syai' mithlahu ghairu dzillil istiwa. Itu kalau dalam kitab Safinatun Najah. Nah, nah ini nih. Ini kalau kita lihat di matan Safinatun Najah itu waktu zuhur zawalus syams dan akhirnya adalah masih rudzil syai' mithlahu ghairu dzillil istiwa. Ya, eh, dimulai saat matahari tergelincir gitu ya, Ustaz. Nah, Betul sekali. dan berakhir saat bayangan benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Betul ya. Nah, kita lanjut lagi. Habis Zahirah ada Rawah. Rawah. Pukul 1 siang. Kemudian ada Al-Asru. Pukul 2. Asar ya. Asar. Asar. Nah, Asar. Walaupun terkadang juga dia bisa sampai pukul 3. Waktu asar. Atau lebih dikit dari pukul 3. Makanya asar itu kadang bisa lebih cepat pas pukul 3. Atau bisa lebih lama waktu asar itu. Bisa mendekati pukul setengah 4. Berikutnya pukul 4 sore disebut dengan al-asil, pukul 5 sore al-ashi, pukul 6 sore al-ghurub, guruban, taib ya. Asy-syafaq itu pukul 7 malam, al-ghasaq pukul 8 malam. Al-atamatu yang ini adalah Al-atamatu kalau kita lihat tadi ada waktu atamatan kan? Nah, Ustaz, Catatan nomor sulus 9. ini. Nah, Sulus sulusul lail awal. Sulusul lail awal. Itu pukul berapa? Pukul 9 malam ya. Baik, atau bisa juga kurang dari itu di waktu salat Isya pukul 7 ya, tapi sebetulnya itu juga ya itu kan akhir sore ya. Dikatakan juga awal malam, itu juga awal malam. Nah, juga awal malam. Tapi waktu atamatan itu lebih tepatnya pukul 8 pukul 9. Ya jam-jam sekarang kita saat ini nih, jam setengah 9. Baik ya. Darostu atau adrusu al-lughatal arabiyyata atamatan. Nah, kemudian pukul 10 malam ada sudfah, kemudian ada fahmah pukul 11 malam, ada zullah ya, pukul 12 malam ada zullah, kemudian ada zulfah pukul 1 dini hari, ada buhrah. Nah, pukul 3 itu disebut dengan sahar, waktu sahar. Waktu apa? Waktu sahar itu waktu bersahur. Nah, rentang pukulnya ini dari pukul 3 sampai mendekati subuh ya, mendekati pukul 4 lah, setengah 4 atau pukul 4 begitu. Maka waktu pukul 4 pagi itu disebut dengan fajar. Nah ya, nanti ada perinciannya terkait fajar itu kan ada dua, ada kadzib, ada shadiq. Nah kemudian subuh waktu ya pukul 5 pagi. Nah ada subuh, ada sobah. Sobah pukul 6. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti ke pembahasan hal di pertemuan berikutnya hari Jumat. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Kalau ada pertanyaan yang hendak didiskusikan bisa di grup. Nah, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum.
wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum ustaz wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum wa nafa'anallahu bi'annik. Hafizakumullah wa ra'akumullah wa hayyakumullah ustaz. Amin Allahumma amin wa antum kadzalik wa anti kadzalik.